Halo kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa ada lagi di video kali ini. Dan saat ini yang akan chit-chat dengan Mariska di video kali ini adalah Bertoar Polii. Mungkin untuk kalangan atlet bridge sudah mengenal beliau. Dan nggak apa-apa lah ya, sebelumnya saya minta maaf karena ini tanya jawab antara chit-chat antara adik kakak. Sekali-sekali boleh ya. Oke, Bert udah di sana dan kalau di rumah dari kecil kita manggilnya Berce. Tapi yang lain biasanya manggilnya Bert. Nggak apa-apa ya kita panggil Bertnya Berce. Oke, selamat pagi, Ce. Pagi. Selamat pagi. Senang sekali bisa ikut sini walaupun agak ada sedikit KKN, ada sedikit nepotisme, tapi tidak apa-apa lah sekali-sekali. Oke, bagaimana ini PSBB lagi? Ini kurang patuh warganya atau bagaimana nih? Ya, Warga. banyak masalah di DKI ini. Selain sebagian masyarakat kurang patuh, kebijaksanaan dari pemimpin di daerah di DKI ini juga sering berubah-ubah. Jadi ya dua-dua salah lah, rakyat kurang patuh, pemimpinnya juga tidak sebaik pemerintah pusat dalam menangani masalah pandemi COVID-19 di Jakarta ini. Oke, dari PSBB kita boleh pindah sedikit ke penghargaan Satya Lencana Dharma Olahraga itu. Berce salah satu yang mendapatkan gelar itu dari begitu banyak atlet. Itu sebenarnya apa? Seperti life achievement atau apa kalau di sini atau? Ya, di Indonesia ini ada beberapa penghargaan. Salah satu penghargaan Satya Lencana Dharma Olahraga yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi sertifikatnya itu ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau tidak salah itu peringkat 3 dari penghargaan dari Presiden. Jadi masih ada 2 di atasnya. Ini yang ketiga. Dan memang beruntung setiap tahun untuk olahraga mulai tahun ini diberikan penghargaan. Dan kita dari Bridge beruntung ada 8 atlet yang mendapat penghargaan. Salah satunya saya. Oke, congratulations. Oke, dan itu juga pasangannya juga dapat kayaknya, Pak Bambang juga dapat. Ya, jadi yang dapat itu Pak Bambang Hartono, Pak Munawar Sawirudin, Hengki Lasut, Edi Manopo, Kance Panlenewan, Giovanni Watulikat, dan saya. Oke. Yang bulu tangkis itu juga dari Manado kan, yang pemain bulu tangkis? Ada 7 dari Manado yang mendapat penghargaan. Jadi Pemprov Sulut juga cukup bangga karena ada 7 penerima Satya Lencana Dharma Olahraga berasal dari Manado. Satunya lagi adalah atlet bulu tangkis Slandi Limpele. Oke, kalau boleh cerita dari awal perjalanan tuh main bridge dari kapan sampai, jadi ini seperti kita pura-pura tidak tahu. Oke, karena memang banyak yang juga mungkin tidak tahu Berce sejak umur berapa mulai main bridge. Jadi kita mulai belajar bridge itu sekitar tahun 70 pas kelas 3 SMA. Belajar di Tondano. Kebetulan teman-teman main itu umumnya orang tua karena jarang sekali pemain bridge yang anak muda yang mau menggeluti olahraga ini. Berarti waktu itu Berce paling muda? Paling muda kita. Kemudian sekolah setelah tamat SMA, kuliah di Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Nah, di situ saya menggeluti catur. Jadi
kebetulan teman kuliah itu yang di Fakultas Teknik yang sering menjadi lawan catur itu mantan gubernur Sulut, Luki Kora. Jadi kita pernah ketemu, dia ingat kita dulu main di catur di Fakultas Teknik. Kemudian saya ikut seleksi catur di Sulut dan berakhir peringkat 10. Jadi kesimpulannya untuk sampai nasional itu rasanya terlalu berat. Nah, kebetulan di Manado pada waktu itu ada klub bridge Swania SS yang dipimpin oleh Om Edi Kemontoy. Waktu saya ikut pertandingan bridge di Manado, mereka ajak untuk bergabung. Dan saya ikut bergabung di Swania SS Club. Nah, mulai saat itulah karena keluarga Pak Edi Kemontoy ini punya pemain bridge 7 di dalam rumah. Kurang 1. Jadi kalau kita datang terus jadi main, orang main dari pagi sampai malam, sampai akhirnya malah kita dikasih kamar 1 di rumah itu, supaya nggak usah pulang-pulang. Nah, maka jadilah jadilah Berce selalu kena marah dari orang tua karena orang tua terlebih mami lebih suka Berce jadi dokter kalau nggak salah itu. Jadi memang kata ya pantas saja kalau orang tua kecewa, karena kebetulan bukan sombong, tapi memang saya dari SD sampai SMA ya paling kurang peringkat 1. Paling kurang, paling jelek peringkat 2, umumnya peringkat 1. Hingga dari keluarga berharap saya bisa jadi sarjana lah. Tapi mungkin nasib berkata lain, sehingga malah akhirnya kuliah 3,5 tahun itu berhenti dan menekuni olahraga bridge. Hanya untuk menyenangkan orang tua, pernah ikut sekolah pembantu penilik INA, kemudian lulus dan langsung jadi pegawai negeri di Departemen Kesehatan Sulut. Tapi hanya sekali saya masuk, karena juga sudah tergila-gila main bridge, akhirnya berhenti lagi. Dan beruntung kemudian ada penawaran dari Jiwasraya untuk kerja di Jiwasraya. Di Jiwasraya saya kerja sebentar, langsung dikirim sekolah di Jakarta, sekolah 3 bulan untuk memperdalam hukum asuransi dan aktuaria. Nah, ketika 3 bulan di Jakarta itu berkenalan dengan direktur utama PT Asuransi Jiwasraya, dan ternyata ada beberapa direktur yang senang main bridge. Akhirnya keluarlah instruksi. Tambah menjadi. Jadi keluarlah instruksi, kamu harus pindah ke Jakarta. Wah, ini kan menjadi masalah besar. Bagaimana mau hidup di Jakarta dengan gaji pada waktu itu ya Jiwasraya Manado kan, apalagi syaratnya itu tidak ada kenaikan gaji, tidak ada kenaikan otomatis, tapi dijanjikan pangkat akan terus naik secepatnya. Nah, itu ternyata betul. Saya terus disekolahkan ke Metrodata, multi ya dulu itu komputer, untuk supaya saya bisa jadi wakil kepala bagian. Sayang sekali pada waktu itu saya tetap masih memilih bridge. Jadi kursus di IBM itu 2 minggu, saya memilih pergi ke Semarang 4 hari untuk ikut Jarum Cup. Akhirnya ketika ujian saya jadi nomor 4. Berbeda 0,1 angkanya dengan yang nomor 3. Padahal itu perbedaan jabatan. Kalau 1, 2, 3 jadi wakil kepala bagian,
Yang keempat tuh jadi kepala seksi. Jadi ya akhirnya saya jadi kepala seksi di Jiwasraya dan kebetulan terus mengikuti pertandingan antar departemen keuangan. Tapi akhirnya berhenti juga lagi dari Jiwasraya. Itu turnamen ke luar negeri pertama kali umur berapa kalau masih ingat? Itu tahun 76. Jadi India kalau nggak salah, bukannya? Nah, Monte Carlo. Monte Carlo, iya. Bukan dunia Monte Carlo pertama. Masih kecil sekali waktu itu. 23. Tahun 76, jadi saya masih 23 tahun. Ada sedikit kerugian karena saya tidak pernah bisa bermain di junior. Karena pasangannya selalu senior. Bukan. Karena ada peraturan pada waktu itu untuk ASEAN, pemain junior sampai 30 tahun boleh menjadi pemain junior. Oh. Tapi saya terhalangi karena apa? Ada satu tambahan klausul. Tidak boleh pernah jadi tim nasional senior. Jadi karena saya sudah tim nasional Indonesia tahun 76 di usia 23 tahun, ya sudah tidak bisa main di junior. Jadi saya tidak pernah mencicipi kejuaraan junior. Langsung dari dulu sampai sekarang senior. Masih ingat dong ada berapa banyak penghargaan, piala, medali? 10.000 ada? Kalau saya ini main bridge sudah 50 tahun. Oh, berarti 50.000. Bayangin aja kira-kira kalau berapa kalau turnamen bridge itu setahun itu minimum 12 kali minimum 12 kali. Nyaris tuh, nyaris selalu juara ya. Iya, oke. Oke, sekarang kita mau bicara tentang pasangan. Kan belakangan ini, berapa tahun terakhir ini, mungkin 7 tahun belakangan ini kan main dengan Pak Michael Bambang Hartono. Sementara rata-rata kebanyakan orang Indonesia tahu itu Pak Michael Bambang Hartono itu adalah orang terkaya di Indonesia. Sementara Berce terkaya di keluarga. Keluarga Poli Berce. Kalau Pak Bambang versi majalah Forbes, kalau Berce versi keluarga Poli. Oke, ada enggak perasaan minder karena kan pertama Michael Bambang Hartono itu bos, kan Berce sekarang kerja di PT Jarum kan, itu bosnya Pak Bambang. Kemudian berpasangan dengan Pak Bambang yang kata orang Pak Bambang itu kayanya pakai bingit, kaya sekali. Jadi bukan kaya sembarang kaya. Ada enggak rasa minder atau bagaimana menyesuaikan dengan Pak Bambang? Iya, kebetulan. Terus enggak marah karena aduh bos. Kebetulan beruntung karena partner Pak Bambang sudah di beberapa tahun terakhir ini. Jadi saya kenal Pak Bambang itu dari tahun 80-an. Oh, jadi sebenarnya enggak itu jadi, ya, berteman lama. Iya, sekarang kita sudah kenal lama. Malah dulu saya tim Jarum waktu bertanding Singapura, dia masih bawa istri. Jadi kita udah terbiasa. Dan memang Pak Bambang ini orangnya begitu sederhana. Dan berteman itu apa adanya. Jadi tidak ada perbedaan. Saking duitnya terlalu banyak mungkin sampai sederhana banget. Jadi yang duitnya sedikit malah jor-joran. Pak Bambang duitnya banyak sekali, sangat sederhana. Iya, betul. Pak Bambang itu benar-benar sederhana, bisa makan di pinggir jalan. Ya, buat dia biasa saja makan di pinggirnya, yang penting enak. Saya sudah sering lah makan di pinggir jalan sama dia. Itu buat dia itu biasa saja. Yang penting itu enak. Terakhir kami sering makan di sop kaki. Sop kaki di pinggir jalan. Kebetulan tempat sop kaki ini ada di daerah saya dulu, Martapura, di dekat jalan Martapura, di belakang Kartika Plaza itu ada sop kaki di pinggir jalan. Ya, bayangin aja kita makan di situ. Dan sering karena ya dia suka
kebetulan cocok sama lidahnya. Jadi nggak ada harus di restoran mahal. Itu pernah juga kita dengar katanya Pak Bambang itu pergi belanja ke salah satu mall dan ditolak kartunya ditolak katanya. Ya, itu bukan di mall, bukan belanja di mall. Jadi kebetulan kami pulang satu pesawat dari luar negeri, kalau nggak salah dari Eropa, kita satu pesawat. Dia duduk di bisnis class, saya di belakang. Jadi waktu mau keluar, dia masih belum keluar. Kebetulan saya lewat di bisnis class. Dia kebetulan belum keluar. Masih ribut soal mau bayar, karena dia rupanya beli banyak buat oleh-oleh buat keluarganya. Tapi problemnya itu, dia kartu kreditnya itu ditolak. Karena rupanya belanjaannya terlalu besar. Sehingga kartu kreditnya ditolak, walaupun dia yang punya BCA, kartu kredit BCA. Yang punya BCA tapi BCA menolak. Nah, jadi usut punya usut. Sebenarnya itu masalahnya itu karena aturan sekretarisnya, kantornya. Jadi setelah pulang saya cek ke sekretarisnya, kok begitu? Iya, kita batasin memang limitnya. Karena Pak Bambang itu kan sering nggak tahu, jadi dibatasin limitnya. Sudah itu ya dibuka lah. Saya bilang, ya udah buka, jangan bikin malu bosmu kayak gitu. Ya sudah ini kita. Sekretarisnya yang melakukan itu, membatasi, bukan Pak Bambang ya. Nah itu kemarin yang sempat viral di media sosial waktu Pak Bambang sama Berce menang medali perunggu di Asian Games itu. Sementara Berce pernah bilang Pak Bambang itu orangnya nggak suka go public, nggak suka sangat membatasi privasinya. Tapi begitu viral, apakah marah atau bagaimana atau? Awalnya dia memang kurang senang, tapi setelah hasil yang bagus daripada viralnya dia, akhirnya kan seperti mempromosi olahraga bridge, karena akhirnya banyak orang mengenal olahraga bridge dari Pak Bambang. Jadi betul, setelah dia tahu hasilnya bahwa ini bermanfaat buat bridge, akhirnya dia bisa menerima. Bahkan setelah kira-kira setengah tahun kemudian, saya sempat ngomong sama dia, Pak, sayang sekali Pak, pengorbanan Bapak tidak ditangani secara baik. Iya, dia ngangguk iya. Kenapa maksudnya? Karena begitu banyak orang yang pengen belajar bridge, tapi tempat belajar bridge ini ternyata sangat sedikit. Oleh sebab itu sekarang PB Gapsi sedang menangani dengan mengadakan training for trainers agar supaya nanti banyak klub bridge, banyak sekolah bridge, sehingga penggemar-penggemar bridge yang tertarik karena mengetahui bahwa orang terkaya Indonesia bermain bridge, mudah-mudahan bisa ditampung. Tapi kan ada klub juga kan, Pak Bambang mendirikan klub bridge juga di Jarum kan, yaitu, dan menampung begitu banyak pemain-pemain muda juga kan? Iya, jadi memang Pak Bambang buka sekolah bridge di Jarum, di Semarang. Nah, itu yang sudah menghasilkan beberapa pemain muda yang sekarang menjadi pemain top, seperti Suci, Nana, itu adalah hasil di Jarum. Yang kemudian berprestasi menjadi juara 2 dunia di Veldhoven Belanda. Jadi banyaklah jasa dari Jarum. Karena olahraga yang ditangani Jarum cuma ada 2. Dua-duanya bridge dan badminton. Iya. Kemudian kalau boleh tahu apa yang diambil Berce dari
persahabatan dan main bridge dengan Pak Bambang? Kira-kira secara apa ya, Pak Bambang kan orang yang lebih tua tuh, apakah mengayomi atau bagaimana? Jadi Pak Apa Bambang kira-kira yang itu sebenarnya lebih cocok jadi guru. Jadi dia sedang sekali mengajar, membagi ilmu. Nah, saya itu menerima email dia hampir setiap hari, isinya wejangan, pengobatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi, dan banyak sekali yang dia bagi itu, terutama menyangkut kesehatan. Karena itu saya bilang dia itu lebih pintar dari dokter, karena dia memang mendalami soal kesehatan, dan dia senang sekali membagikan tulisan-tulisan bermanfaat tentang kesehatan, dan dia juga motivator yang bagus untuk teman-temannya. Oke, kemudian sekarang kan bridge tetap berjalan, malah lebih semakin gencar karena sekarang main online, walaupun tidak ada turnamen yang offline sekarang, tapi turnamen online sekarang menjamur. Itu bagaimana? Bagaimana? Apakah semua bisa dilakukan secara baik, atau ada kemarin kan ada beberapa peserta bilang takut ada yang curang atau bagaimana kan? Iya, memang untuk saat ini kecurangan di online itu merebak, dan memang itu agak sulit untuk dideteksi. Jadi itu bermain online itu seharusnya kembali kepada pemain masing-masing. Cuman beruntung bridge sebenarnya masih bisa dilakukan online dibandingkan olahraga lain yang harus mengentingkan semua kegiatan. Yeah. Jadi bridge itu beruntung masih bisa bertanding online. Di dunia ini sekarang begitu ramai, jadi bahkan bridge based online itu anggotanya yang dulunya cuma diperkirakan sekitar 10.000, sekarang melonjak gara-gara pandemi COVID-19 itu menjadi 60.000 lebih. Malah sekarang banyak yang dibatasi untuk membuat pertandingan-pertandingan, malah banyak dibatasi. Padahal dulu diobral, kalau kita mau buat pertandingan bebas sekali. Sekarang ini malah dibatasi karena kemampuan servernya juga udah karena banyak, iya. Ya, down kalau terlalu banyak yang ikut main. Oke. Sekarang kalau PON tahun depan itu kira-kira akan ada atau postpone? PON ya semuanya sangat tergantung bagaimana COVID-19 ini bisa nggak vaksinnya keluar awal Januari. Kalau vaksinnya bisa keluar pada awal tahun 2021, mudah-mudahan PON tetap berjalan sesuai rencana. Oke. Kita punya tes untuk Berce. Jawab cepat ya. Oke. Michael Bambang Hartono atau Miranda Gultom? Michael Bambang Hartono. Itu kan Ibu Miranda ketua GAPSI. Iya, tadi pembina. Dewan Pembina. Oke. Lucia Boyo atau Joyce Tweyer? Kalau dari sisi prestasi, saya lebih pilih Lucia Boyo. Karena Lucy banyak berprestasi saat ini. Iya. Oke, Sance Panelawan atau Giovanni Watulingas? Sance Panelawan, dia coach saya di Jarum. Oke. Nike atau ikan cakalang? Nike susah dapat, kalau cakalang dapat gampang sekali dapat di Jakarta. Nike susah. Nike susah. Oke. Memberi atau menerima? Memberi. Ya. Membagi ilmu itu lebih berharga.
Oke. Silvana Polii atau Patricia Polii? Ini karena bikin susah orang. Karena kebetulan Silvana lagi hari jadi, ya Silvana aja ini. Dia kan lagi selamat hari jadi. Oke, dianggap saja ini pilih Silvana. Oke, untuk kalian semuanya Silvana dan Patricia itu dua di antara adiknya Berce. Kita tuh 5 bersaudara. Berce yang paling tua, saya yang paling kecil, saya yang bungsu. Oke, pertanyaan terakhir, bridge atau catur? Bridge. Oh salah, bridge, salah. Catur atau walking? Walking, karena tiap hari walking. Catur? Kan pemain catur juga. Catur, ya sekali-sekali online juga. Masih main online catur. Masih, tapi ya seminggu 3 kali. Tapi catur tidak bisa berprestasi lebih ya? Oke, Ce. Senang bisa chit-chat. Terima kasih, semoga ya tidak lama lagi tidak ada PSBB, semua sudah dibuka, berjalan lancar. Salam buat Tracy, buat Pak Bambang dan semua teman-teman di Jarum semua. Pokoknya salam buat semuanya. Ya. Iya, terima kasih, senang sekali. Jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Yang sudah, ya di-like dan di-share, oke? Dan kita akan seperti biasa untuk kalian semuanya, ini dia video, dan terima kasih buat Berto Arpolii yang sudah meluangkan waktu untuk bisa chit-chat dengan Mariska. Dan seperti biasa, di akhir video ini ada tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back to another tip from Marty. We talked previously about how to use to tap into internal motivation instead of external motivation. External motivation would be, I'm either going to try and talk you into doing something in a positive way, or maybe I might offer some kind of a threat or something like that, and again, to get what I want in a negative way. But either way, people see it as manipulation. But internal motivation, that's when you're trying to tap into what does that person want, and how can you tie that to the tasks at hand, and tap into that motivation there. And now it's them, the person motivating themselves. So the example I wanted to share is, I was doing a discussion with some managers, and walked them through this whole scenario, and toward the end, one of the managers said, you know, I really don't care about any of this stuff. My job is just to get the work done. I really don't care about all this getting to know people and so on and so forth. I said, okay, I'm not going to argue with the guy. A couple months later, we meet again, and I follow up, hey, how's it going? And how are things going? And this guy, who sounded like the antithesis of anybody you'd want to have focused on that, said, you know, he said, I just took over a team, and the previous manager was doing handoff, and he said, whatever you do, don't bother asking the team lead for overtime, because he won't do it. He'll get other people to do it, but he won't do it himself. So Jason, the manager, said, okay, no problem. So 2 weeks into the job, he asked the team lead, tell him put together an overtime plan, and team lead said, what do you have done? He said, well, I got some stuff that has to get done on Saturday. And he said, oh, I'll do it. I'll go ahead and do it. And the manager was pretty surprised, like, really? He said, sure, yeah, I'll do it. So the manager comes in on Monday. Guess what? This team lead not only did everything that he said he was going to do, he blew through that and went and did a whole bunch of other stuff. So I asked the manager, I said, well, what changed? And he said, you know, he said, I guess I just started trying to get to know the guy a little bit better based on our conversation we had. I thought, well, there you go. It doesn't mean every time you do that, you get that result, but you will probably find that the vast majority of the time, you'll get results like that. And this is how you get people to come in and get lit up and do the things that have to get done, and they get what they want, and the company gets what it's want, and everybody's happy. That is a great deal. So again, there's your tip for the day from Marty. Go out and have a great time. If you haven't done so, pick one of these buttons here and subscribe. Thank you, and we'll see you later. Bye-bye.